Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Jalan. Lepas. Stiker. Ada lah. Oh iya. Kadang tak terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati pengurus masjid, guru kita semua Pak Hajri Sufyan, kemudian imam, tugas, kemudian jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat secara umum yang kita semua mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di sini kehadiran yang diberkahi oleh Allah, tambah ilmu kita dan tambah baik amal kita. Kita lanjutkan kajian hadis kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Setelah selesai pembahasan tentang muhdas atau bid'ah pada pertemuan sebelumnya, sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-6, al-hadisus sadis. Hadis yang ke-6, bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah ridha kepada keduanya, dia dan ayahnya. Dia berkata, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut yang mustabihat tadi kecuali sedikit dari kalangan manusia. Famanittaqa syubuhat, siapa yang menjauhi dirinya dari hal-hal yang tidak jelas tadi, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah membersihkan dirinya, agamanya dan harga dirinya, kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat, siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat yang tidak jelas, waqa'a fil haram, sungguh dia telah jatuh kepada yang haram. Karra'i haulal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar wilayah terlarang. Lambat laun gembalaannya akan makan di daerah terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja penguasa memiliki daerah terlarang yang tidak diboleh dimasuki oleh orang lain. Ala wa inna himallahi maharimu, dan wilayah terlarang Allah itu adalah maharimu, hal-hal yang dia haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika dia baik maka baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau ia rusak maka rusak seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah itulah yang disebut dengan qalbu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahih mereka.
perawi a'la atau periwayat tinggi daripada hadis ini yang langsung mendengar dari Nabi SAW, yaitu sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia ada sahabat yang gelarnya itu radhiyallahu anhu, ada radhiyallahu anha, ada radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat yang bergelar radhiyallahu anhu, itu doa untuk dirinya, bukan kepada bapaknya, karena bapaknya belum Islam atau mati dalam keadaan kafir. Kalau radhiyallahu anha berarti itu perempuan satu. Kalau radhiyallahu anhuma berarti didoakan dia dan bapaknya, berarti dua-duanya muslim. Bagaimana ketika disebut nama Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga dengan An-Nu'man bin Bashir, didoakan dia, Nu'mannya sendiri, dan bapaknya namanya Bashir. Kenapa? Karena keduanya Islam dan meninggal dalam keadaan Islam dan sahabat, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir ini, para pensyarah hadis banyak menyebutkan keistimewaannya. Sahabat Nu'man bin Bashir ini keistimewaannya, dia adalah bayi pertama yang lahir dari kalangan Ansar pasca hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali momentum yang dicatat oleh para sahabat itu sebelum dan setelah hijrah. Ayat-ayat sebelum hijrah, ayat-ayat setelah hijrah. Hadis-hadis, peristiwa-peristiwa dan langkah-langkah dakwah sebelum hijrah, dan hadis-hadis dan langkah-langkah dakwah setelah hijrah. Sampai yang dicatat itu bayi pun dijadikan ingatan bagi mereka. Jadi telah berkumpul kaum muhajirin, orang Islam yang ada di Mekah, meninggalkan harta benda mereka, pindah ke negeri baru, kota baru yang bernama Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa hijrah pada tahun 11 kenabian atau 10 kenabian. Kemudian disambut oleh kaum muhajirin, disambut oleh kaum Ansar. Berarti nak ngantuk saya pula. Kaum Ansar. Jadi bertemu, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, kaum muhajirin dan kaum Ansar. Nah, siapa bayi yang pertama lahir setelah hijrah itu? Yaitu Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam dari kalangan muhajirin. 6 bulan setelah itu, lebih tepatnya kurang lebih 14 bulan setelah hijrahnya Rasulullah SAW, lahirlah bayi dari kalangan Ansar. Jadi nyusul-nyusul tuh, bayi dari kalangan muhajirin, yaitu Abdullah bin Zubair, yang nanti kelak menjadi orang besar, jadi khalifah Islam selama 73 tahun di Mekah pusatnya, ya. Tapi banyak dilupakan dalam sejarah karena tertutup dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, radhiyallahu anhu, dan sejarah yang lainnya. Umawi lah, tertutup dengan sejarah Umawi, ya. Dinasti Umawi tertutup sejarahnya, padahal itu termasuk khalifah yang diakui dalam dunia Islam setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abdullah bin Zubair. Kisahnya juga menyedihkan dan luar biasa heroik sekali. Kemudian bayi yang kedua yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, lahir 1 tahun lebih sedikit setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nu'man bin Bashir ini termasuk sahabat yang dia artinya muda lah gitu. Ketika Nabi wafat, beliau umurnya 8 tahun 7 bulan atau kurang dari 9 tahun. Namun ajaibnya, sahabat-sahabat kayak Hasan wal Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nu'man bin Bashir, sahabat-sahabat yang kecil-kecil itu sudah meriwayatkan hadis. Tidak kurang dari 114 hadis diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir ini, menunjukkan bahwasanya pendidikan keluarga dan kecerdasan mereka dan dekatnya hubungan anak-anak itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak macam itu, tidak mungkinlah dia mengatakan qala sami'tu Rasulullah. Dia tidak mengatakan sami'tu abi, saya mendengarkan ayahku berkata dari Rasulullah SAW. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi wafat dia masih 9 tahun. Kalau anak kini ditanya 9 tahun kakek meninggal, walaupun ada terkena dari kakek, anda ada yang terkena, gitu kan? Kuat sekali ingatan para sahabat itu, dan dekat sekali Nabi dengan anak-anak kaum muslimin itu. Sayang Nabi dengan anak-anak kaum muslimin, baik di kalangan muhajirin atau ansarnya.
Kemudian beliau meninggal pada tahun 56 Hijriah, sempat menjadi pejabat di Hims atau Homs, diangkat oleh Muawiyah. Cuma di masa Yazid, beliau termasuk yang pro pada Khalifah Abdullah bin Zubair tadi itu, sehingga dia dibunuh, ya. Jadi memang sejarah politik di zaman Yazid bin Muawiyah itu memang memilukan sekali. Banyak sahabat yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Baik. Kemudian beliau meriwayatkan hadis ini, dia berkata, saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya halal itu jelas, terang, jaleh, wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang haram itu juga terang, jelas. Jadi al-halal adalah istilah dalam agama kita, agama Islam, untuk menunjukkan sesuatu itu boleh diambil, sesuatu yang boleh diambil, lampu hijau. Kemudian al-haram, istilah dalam agama kita untuk menunjukkan sesuatu yang jangan diambil, ya. Disebut haram karena dia bisa menjauhkan seseorang dari kemuliaan, ya. Kalau Masjidil Haram dikatakan Masjidil Haram bukan masjid terlarang, tapi masjid yang mulia, sehingga untuk jaga kemuliaannya harus dilarang beberapa hal itu jangan dilakukan. Makanya disebut dengan Masjidil Haram, ya. Sama hurufnya, lafaznya sama. Wa innal haram, makna haram ialah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Jadi lampu merah istilahnya, jangan diambil. Kalau yang boleh, yang halal itu lampu hijau, silahkan diambil. Asalkan tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Baik. Masalah halal dan haram ini cukup menjadi perhatian serius dalam Al-Qur'anul Karim. Karena masalah halal dan haram itu sudah berkaitan tentang hukum Allah. Yang berhak memutuskan halal dan haram itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku-ngaku ini aturan Allah, ini boleh kok, ini dalam agama ini boleh, ini terlarang. Orang yang menghalal-halalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, itu konsekuensinya berat. Orang yang mengatakan hal demikian, mengatasnamakan atas nama Allah untuk perkara-perkara haram, itu tegurannya keras, bisa keluar daripada Islam. Ya, dulu pernah saya ceritakan situ belum ya, di tempat lain. Ada seorang pendeta ahlul kitab bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi ini dia anak dari Hatim At-Ta'i. Bapaknya namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini orang yang sangat terkenal di Jazirah Arab sebelum Nabi, sebelum kedatangan Nabi, sebelum nabian. Dia seorang ahlul kitab Nasrani. Dia punya kelebihan suka menderma, elok, pemurah. Mudah dia mengasih uang, sedekah itu mudah. Itu Hatim At-Ta'i. Jadi orang kalau mendengar kata Hatim At-Ta'i, langsung teringat di kepala itu orang yang sangat pemurah dari kalangan bangsa Arab. Jadi kalau ditanya siapa orang Arab yang paling pemurah sebelum Nabi Muhammad SAW muncul, yaitu Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini punya anak namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Dan dia juga meneruskan bapaknya. Jadi jago ahli kitab dia, Nasrani. Kemudian pernah suatu ketika dia berdialog dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yattakhidhu ba'dukum ba'dan arbaban min dunillah. Dalam Al-Qur'anul Karim dijelas sebutkan jangan kalian menjadikan arbab kalian atau petinggi pendeta-pendeta kalian sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, Tuhan tandingan. Maka datanglah Adi bin Hatim At-Ta'i ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kami tidak mengangkat pendeta kami sebagai Tuhan." Kemudian dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah pendeta kalian yang telah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, sementara itu adalah bagian dari tugas-tugas ketuhanan." Ya. Dalam perjanjian lama, Old Testament atau Taurat itu sudah jelas dikatakan babi itu haram. Kemudian minum khamar itu haram, bersunat itu wajib. Tapi ketika masuk ke perjanjian baru yang ditulis oleh Saint Paulus yang mengasas agama Kristen, itu dia mengatakan khamar itu tidak haram, halal bagi saya katanya.
kemudian babi itu juga boleh dimakan, kemudian sunat itu tidak wajib, tidak diganti-gantinya hukum Allah. Maka orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang bisa keluar dari agama, atau orang yang melakukan bid'ah atau penyimpangan dalam agama yang tadinya halal dikatakan haram. Begitu juga Bani Israel. Bani Israel itu mereka memutarbalikkan hukum-hukum Allah, yang halal dikatakan haram, haram dikatakan halal. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bawa-bawa nama dari Nabi Yakub alaihi salam. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Jadi semua makanan itu pada mulanya kata Allah hukumnya haram, kecuali apa yang dinazarkan oleh Nabi Yakub bahwasanya itu haram. Ya, qul fa'tu bi taurati fatluha alaih fatluha, katakanlah mana dasarnya kalian mengatakan halal haram itu dari Taurat, kata Allah. Jadi itu teguran bagi orang yang mengaku-ngaku mengatakan ini halal kok padahal Allah haramkan, oh ini haram padahal Allah, oh ini halal padahal Allah haramkan, ini haram padahal Allah halalkan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pernah ditegur persoalan halal haram ini, yaitu surat apa Bu? Surat bukan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi. Jadi nabi dapat madu, minuman madu ya, dari istri siapa Pak Jri? Hafsah apa Ummu Salamah? Lupa. Hafsah kayaknya ya. Jadi dapat madu dari istri beliau Ummu Salamah atau Hafsah, saya lupa. Sedang di rumah Aisyah, dibawa dia Nabi ke rumah Aisyah. Tahu sendiri kan, ibu-ibu itu pecemburu. Tidak dari ibu zaman dulu sampai ibu kini itu pecemburu. Tapi cemburu itu tanda cinta. Tapi cemburu yang boleh itu cemburu buta. Baik. Kata Aisyah, ini dari siapa ya Rasulullah? Oh itu dari madumu ya, madu ini dari madumu gitu kan. Jadi berang Aisyah, dibanting itu piring. Pecah. Tak pula di dapur di depan Nabi dan sahabat, di rumah itu depan Nabi dikumpul dengan sahabat itu, pecahkan piringnya. Tapi jangan jadi dalil pula mau ibu pecah-pecahan piring, cakap suami nak. Aisyah tu usianya muda, emosinya belum apa. Nabi marah? Tidak Pak, ternyata Nabi tidak marah. Apa kata Nabi? Gharras ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Sudah selesai masalah. Ya, jadi ini madu datangnya dari madu. Jadi madu biasa boleh datang dari mana saja itu tidak masalah. Tapi kalau madu itu datang dari madu, ini masalah. Maka apa kata Nabi untuk menghibur istri beliau Ibunda Aisyah? Nabi tidak marah, cuma bilang ibu kalian sedang cemburu. Lalu apa kata Nabi? Mulai dari ini wahai istriku, saya tidak akan minum madu lagi. Mulai dari saat ini saya tidak akan minum madu lagi. Untuk itu, apakah maksud Nabi untuk mengharamkan madu? Hukumnya tentu tidak. Nabi tentu tidak sembarangan untuk memutuskan untuk bicara. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi di situ untuk menghibur istrinya. Iyalah, kalau istri berang harus dibombok ya Pak. Dibojo-bojo, mulai kini abang nak minum madu lah dia. Segitulah untuk menghibur daripada hati ibunda Aisyah. Maka turun ayat Quran, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kata Allah, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan dalam tanda kutip apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tabtaghi mardata azwajik, hanya lantaran untuk mencari keridhaan istrimu. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh jadi? Karena Nabi beliau itu seperti sumber hukum Islam yang berjalan. Jadi apapun yang beliau lakukan, apapun yang beliau ucap, apapun bahkan diamnya beliau terhadap suatu perbuatan boleh jadi itu sumber hukum. Apalagi ini ucapan itu kuat daripada perbuatan. Jadi hadis itu kan macam-macam. Ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Hadis yang paling kuat itu qauli, hadis yang diucapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau perbuatan masih bisa ditimbang ini dan itunya. Oh mungkin Nabi ini, mungkin Nabi itu. Tapi kalau hadis jelas, selama perawinya kuat semua dan siqah. Jadi dikhawatirkan ketika Nabi bilang saya tidak akan minum madu lagi, itu bermakna bahwasanya madu hukumnya berpindah dari halal
menjadi haram. Ada berat tanggung jawab sebagai Nabi, satu kata saja ternyata konsekuensinya berat. Maka dari situ kita tahu bahwasanya masalah halal dan haram itu memang keputusan Allah Subhanahu wa taala, bukan pandai-pandai kita, bukan pandai-pandai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu merupakan tuntunan dari Allah untuk hamba-hambanya sehingga kita mengenal hakikat sesuatu dengan baik. Kalaulah bukan karena agama ini, kalaulah bukan karena sunnah Nabi SAW, kalaulah bukan karena syariat, kita tak pandai mengukur apakah sesuatu ini hakikatnya baik atau tidak, apakah sesuatu ini buruk atau tidak, maka dimudahkan sebagai bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan dikatakan, oh ini baik, boleh silahkan ambil, oh ini jelek, silahkan ambil. Dan ilat hukum itu adalah larangan dan suruh Allah itu sendiri, sebelum adanya ijtihad dalam mencari ilat dalam perkara-perkara yang tidak diketahui sebab kehalalan dan keharamannya. Contoh, apa sebab haramnya daging babi? Sebab daging babi bu haram. Sebab haramnya daging babi. Ada hal-hal yang bisa diketahui ilat atau sebab faktor keharaman dan kehalalannya. Ada hal-hal yang tidak bisa diketahui sebab faktor haramnya. Kalau khamar itu masih bisa dianalogikan oleh para ulama. Kenapa khamar itu dikatakan haram dan yang sejenisnya dikatakan haram juga? Karena dia memabukkan, yang menghilangkan kesadaran akal sehat. Maka yang sejenis walaupun itu tidak dari korma, walaupun itu khamar, minuman keras bukan dari gandum, dari beras misalnya, sake dari Jepang, tapi sama saja. Walaupun dia bukan minuman tetapi dia disuntik, diinjeksi atau berbentuk pil atau dihisap, selama ilatnya sama, menghilangkan akal sehat, maka dia terjatuh kepada hukum yang sama. Atau kenapa zakat fitrah itu boleh beras? Karena ilatnya itu disebut oleh para fuqaha karena bisa disimpan atau itu sebagai makanan pokok. Karena kalau zakat fitrah kan tidak mengeluarkan kurma, kan bu? Kurma untuk pembuku dah kan? Tetapi kenapa zakat fitrah kita mengeluarkan pakai beras? Karena ilatnya sama, karena ada kesamaannya, yaitu sebagai makanan pokok dan bisa disimpan. Dua itu sebabnya kata fuqaha. Tapi ilat yang tertinggi, faktor tertinggi diharamkannya sesuatu itu sebenarnya karena itu perintah Allah. Contohnya daging babi. Apa sebab diharamkan daging babi? Apa bu? Karena dia lama. Lima bu tahu. Karena ada dia cacing pita, Ustaz. Oke, kita hilangkan ilatnya. Al-hukmu yadurru ma'a illatih. Ada kayak dalam usul fikih, hukum itu bergantung kepada ilatnya, wujuban wa adama. Baik adanya hukumnya ini atau tidak, hukumnya berbeda, rubah dia. Selama ilat yang menempel maka hukumnya itu. Selama dia sudah hilang maka dicabut hukumnya. Kalau kita katakan daging babi itu ilat sebab haramnya karena ada cacing pita atau karena ada cacing yang lain, maka dimasaklah sama orang ini sehingga habislah cacingnya. Apakah dia berubah menjadi halal? Tidak akan berubah menjadi halal. Atau sebab hukumnya ini karena daging babi itu makannya yang busuk-busuk, dikasih dia rumput yang bagus, apakah berubah status haramnya? Tidak akan. Jadi yang masalah halal dan haram ini bukan sekedar praktik. Yang pertama, dia adalah hukum Allah, itu yang jelas. Sebab kasih sayang Allah, dia mengajarkan kita, menunjukkan kita mana yang baik dan mana yang buruk. Dah lama jadi orang Islam, dah enak jadi orang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kita akan pusing, dibuat pusing ma yang elok sebenarnya, ma yang buruk sebenarnya. Maka dijelaskan dalam syariat yang halal dan haram. Dan konsekuensi orang yang menghalal dan mengharamkan itu, konsekuensinya tidak sekedar masalah dia berbuat dosa, tetapi dia sudah menyentuh ke persoalan akidah. Sehingga tadi tegurannya pun kepada Nabi, tegurannya berat. Jadi itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kehidupan kita. Kemudian halal dan haram dikatakan dalam hadis ini, innal halala bayyin, sesungguhnya yang boleh, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin. Maknanya bahwasanya yang boleh itu, kata Allah, al-halal al-mahd. Jadi al-halal yang lumrah, yang dikenal oleh kaum muslimin.
Kemudian yang haram di sini adalah al-haram yang maklum di tengah kaum muslimin, itu sudah jelas. Walaupun sebetulnya seluruh perkara agama ini sudah jelas, tetapi tetap saja ada persoalan-persoalan yang umum diketahui kaum muslimin, dan ada perkara-perkara yang umum diketahui kaum muslim dalam perkara halal maupun yang haram. Contoh halal yang jelas itu halal dan haram ini ada dalam 3 hal. Yang pertama dari zat. Halal dan haram itu ada dalam persoalan zatnya. Kemudian halal dan haram dalam persoalan kasabnya. Kasab itu cara memperolehnya. Kemudian halal dan haram dalam persoalan halnya. Mohon maaf, halal dan haram hanya 2. Yang pertama dalam zatnya, yang kedua dalam kasabnya. Tapi nanti pembahasan mustabihat, hal yang syubhat 3. Zatnya, kasabnya, dan ahwalnya, keadaannya. Jadi disebut dengan halal itu bisa menyentuh perkara zatnya, seperti daging sapi, seperti daging ayam, seperti air minum, susu, madu, hal-hal yang lumrah gitu kan. Kemudian ada yang haram zatnya, seperti darah, bangkai, daging babi. Kemudian halal dan haram itu terkadang bukan berbentuk benda, tetapi berbentuk akad atau perbuatan. Ya. Seperti bolehnya suami istri berhubungan di malam hari bulan Ramadan. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Jadi kata Allah dihalalkan. Apakah yang dihalalkan di situ berupa benda? Tidak, tetapi perbuatan. Nah, kemudian uhilla lakum at-thayyibat, dihalalkan kepada kalian itu yang baik-baik. Ta'amukum wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang ahlul kitab. Maksud makanan itu sembelihan. Maksudnya sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan atau sembelihan kalian halal bagi mereka. Kemudian ayat setelahnya bicara tentang pernikahan. Wal muhsanat minal ladzina utul kitaba hillul lakum, dan orang perempuan-perempuan baik dari kalangan ahlul kitab itu boleh kamu kawini, boleh nikahi. Tapi sebaliknya tidak boleh perempuan muslimah menikah dengan ahlul kitab. Itu pendapat pendapat ulama, itu ayat Al-Qur'annya. Tapi kemudian dibahas oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan ahlul kitab itu? Ulama beda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan yang beragama Yahudi dan Nasrani, maka itu kategorinya ahlul kitab. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala lebih sempit lagi, yaitu orang yang memiliki nasab kepada Bani Israel, itu yang dianggap ahlul kitab. Jadi, tapi MUI punya fatwa yang lebih hati-hati lagi. Tidak ada hukumnya halal menikah dengan perempuan manapun ahlul kitab, baik dia ahlul kitab yang memiliki nasab sampai ke Bani Israel atau yang tidak. Kenapa? Karena maslahatnya, kondisinya sudah berbeda. Itu fatwa MUI terakhir yang saya tahu, bahwasanya tidak boleh muslim menikahi agama selain perempuan agama selain Islam. Muslimah apalagi harus menikahi sesama muslim juga. Ya, orang yang menikah di luar itu artinya maka tidak halal, artinya pernikahannya haram. Maka konsekuensinya perbuatannya menjadi perbuatan yang haram, yaitu zina. Sekarang mulai tren, bukan auzubillah, yang jadi tren itu perempuan berjilbab dikawini oleh laki-laki kafir, nikah di gereja pula. La haula wala quwata illa billah. Kayak tidak ada muslim yang layak untuk dinikahini jadi suaminya. Maka jangan sangka itu sebuah pernikahan, itu adalah sebuah perzinahan, ya. Dan itu memang salah satu cara untuk pemurtadan. Terus terang, orang memurtadkan itu dengan berbagai cara. Bisa dengan iklan di internet, tiba-tiba ada tentang mengenal Tuhan mereka, agama mereka, itu kan. Atau melalui teknik pacaran. Saya dulu pernah orang datang ke masjid di Jakarta itu, kita sedang mengisi pengajian tafsir itu. Kemudian datang sepasang laki-laki dan perempuan, ya, pasangan. Katanya mereka mau masuk Islam, yang laki-lakinya. Tolong dibimbing Ustaz syahadatnya. Saya tidak sembarangan kalau orang mau syahadat tuh, harus jelas identitasnya, tanya-tanya segala macam, harus kita tanya gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya baru tahu ketika ditanya apa motivasi kamu masuk Islam, tidak ada.
Ada motivasi saya masuk Islam. Terus karena ini saya ada ada calon, kemudian saya akan menikah dengan dia katanya. Oh, enggak bisa seperti itu. Terus saya tanya mana perempuannya, saya tanya sudah berapa lama kenal sama abang ini? Oh, dia orang Jawa, sedangkan yang ini terkenal daerah non muslim di situ, gitu kan. Baru 3 bulan. Di mana kenalnya? Facebook. La haula wala quwwata illa billah. Ada jelas ini motifnya untuk murtadkan. Nanti rencana sudah menikah kemana? Pulang kampung dia, laki-laki nih. Ada kacau nih. Akhirnya saya enggak ngasih, kita rapat di situ pengurus masjid juga. Akhirnya tidak disyahadatkan di masjid raya, masjid besar. Baik. Sampai mana tadi? Jadi innal halala bayyin, sesungguhnya perkara halal itu jelas, wal haramu jelas. Jadi beragama itu memang haruslah jangan, saya tidak suka yang orang mengatakan aturan agama. Lebih tepatnya bimbingan Allah, tuntunan Allah kepada kita. Jadi Allah bilang ini halal, silahkan diambil itu baik selama tidak berlebihan. Kemudian ini haram berarti tinggal ditinggalkan. Yang tak boleh itu yang pertama berarti mengharamkan yang dihalalkan atau mengharamkan yang halal dalam akidah. Jadi bahkan yang lebih berat sebenarnya mengharamkan yang halal. Jadi kalau menghalalkan yang haram itu dosa juga, tapi lebih berat lagi mengharamkan yang halal. Kenapa lebih berat? Itu bukti tadi dalilnya Nabi kita halal, kemudian seolah itu lebih berat dosanya. Sebab Allah itu sifatnya memberi. Jadi orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, seolah-olah dia membatasi karunia dan menutup rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena konsekuensinya lebih berat. Maka tak gampang mengeluarkan fatwa itu. Ya, ada suatu persoalan didapatkan di komisi fatwa oleh para majelis ulama. Kemudian tak gampang karena konsekuensinya sesuatu ini apakah akan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Karena konsekuensinya berat. Baik, yang kedua, kalaupun kita belum mampu untuk meninggalkan yang haram, maka dua yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan sampai kita merubah hukum mencari pembenaran. Kadang ada orang yang tahu bahwasanya minum itu haram, bukan minum cincau ya, minum khamar, itu tahu dia haram, tetapi dia masih mengakui ini haram, sehingga itu yang menyebabkan dia masih menyesal dan memohon ampun istighfar kepada Allah. Orang yang seperti ini calon-calon taubat dan bisa meninggalkan itu. Tapi ada orang yang sudah terbabit, bahasa Malaysianya apa istilahnya, terjatuh kepada perkara yang haram, tetapi yang paling fatal daripada ia melakukan perkara haram itu, dia menganggap itu halal. Dia mencari pembenaran. Nampak gitu doh. Sikit cik. Dek lah itu ubek kemana. Maka orang yang seperti itu dapat dosa. Yang pertama dosa dari sisi i'tiqad, keyakinan. Yang kedua dosa karena melakukan perbuatan haram. Dan orang seperti itu peluang untuk bertobatnya kecil, karena dia sudah sombong atas hukum Allah. Bukan mending sih, orang yang tadi itu dia tetap berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan haram, tetapi dia masih mengakui sebagai hamba Allah, ini aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari pembenaran. Dosa yang diiringi oleh penyesalan dan pengakuan itu jauh lebih ringan dibandingkan dosa kecil yang dibarengi oleh kesombongan atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi, jadi innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tinggal kita laksanakan. Karena perintahnya itu kalau halal untuk kita bersyukur, diambil untuk bersyukur, haram kita tahan untuk kita bersabar. Jadi hikmah dari halal itu agar kita menikmatinya, mengambilnya, dan ingat Allah sebagai pemberi, sehingga muncul pahala syukur. Dan meninggalkan yang haram itu maknanya karena kita menahan dari untuk mengambil itu, sehingga kita belajar sabar. Sabar adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu kok menjadikan semua itu halal. Mampu enggak Allah, Bu? Allah jadikan semua itu halal. Dia mampu.
Tapi Allah menguji manusia dengan perintah untuk dilaksanakan dan menguji manusia larangan untuk ditinggalkan. Ini nama syariat itu tiga. Syariat itu tiga saja. Agama ini isinya tiga. Yang pertama, perintah untuk dilaksanakan. Yang kedua, larangan untuk ditinggalkan. Yang ketiga, bersabar dalam musibah. Kalau ketiga-tiganya ini kita bisa mengamalkannya, kita menjadi hamba Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Apa makna raditu billahi rabba? Aku ridho engkau sebagai Rabbku ya Allah. Apa maknanya? Raditu billahi rabba, apa maknanya? Aku ridho engkau menyuruh perbuatan dan aku berusaha melaksanakan. Aku ridho engkau melarang sesuatu, aku meninggalkan, berusaha meninggalkan. Aku ridho dengan ketetapan yang telah engkau tuliskan. Makanya itu kalimat mahal. Orang yang mengucapkannya pagi dan sore masuk surga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Islam sebagai aturan, way of life. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi itu sebagai uswah dan teladan bagi kita dalam persoalan hukum halal dan haram. Jadi kalau kita melihat statistik komponen Al-Quranul Karim, persoalan halal dan haram ini bukan persoalan yang mayoritas keterangannya dalam Al-Quranul Karim. Dan kebanyakan halal wal haram itu barulah banyak dijelaskan setelah peristiwa hijrah, alias ayat-ayat yang sifatnya madani. Ulama mengatakan cuma 5-10% isi Al-Quran itu bicara tentang aturan halal dan haram. Kebanyakan isi Al-Quran itu adalah membangun hubungan hamba kepada Allah. Makanya hadis ini ditutup dengan persoalan hati. Kenapa? Kalau hati sudah terisi iman kepada Allah, yakin bahwasanya apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik, maka mudah dia mendapatkan yang halal dan dia akan mudah untuk meninggalkan yang haram. Jadi kalau kita tahu kasih sayang Allah itu teramat besar bagi kita, maka apa yang Allah berikan itu, aturan apapun bentuknya, akan siap kita terima. Ya. Jadi apapun aturan yang datang dari Allah itu siap kita terima. Kalau hati kita iman, yakin kepada Allah yang Zat Maha Penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Maka sebelum baca halal dan haram dalam Quran, tetap kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Rahman Allah, dengan Rahim Allah, Allah cegah kita dari ini. Dengan Rahman dan Rahim Allah, Allah suruh kita ini. Jadi jangan sekedar kita bersikap kayak orang yang kecil gitu, anak kecil. Anak kecil kalau dilarang kadang-kadang justru dilarang makin kerajuannya. Anca nak dilarang leh. Itulah teknik marketing gini kalau dijalankan. Jangan lihat ke kiri, ada lontong enak katanya. Macam lihat ke kiri. Dilarang maka mencari ya gitu kan. Itu teknik marketing bagus juga itu. Ya. Jangan parkir sebelah kanan, jangan menengok sebelah kiri katanya. Ada tuh di Darung saya lihat, oh ternyata dia jualan makanan. La haula wala quwata illa billah. Sangkowa apa lo gitu kan. Baik, sampai mana tadi? Sebagaimana jangankan kepada Allah, lillahi masalul a'la, orang tua yang sayang pada anaknya. Lumrahnya itu orang tua kan sayang pada anaknya. Anaknya umur 2 tahun, ada pisau baru bali tajam. Apa kecil anaknya umur 5 tahun, 3 tahun balita gitu kan? Apa kecil orang gaeknya? Jangan main pisau ini tajam. Anak kan umurnya 5 tahun, lo mengerti warna gitu kan. Akhirnya dia pegang juga pisau itu. Akhirnya luka. Siapa yang sedih? Siapa yang nangis? Yang sakit siapa? Anak itu sakit. Tapi kalau anak itu sudah mau berpikir sedikit, nah mungkinlah apa yang disuruh orang tua itu kasih minum obat, walaupun tuh obat tuh pahit, minum nak. Tapi kenapa anak itu susah untuk minum obat? Karena dia belum paham. Tapi setelah umurnya 25 tahun, sudah dia berakal, sudah sekolah tinggi dia, maka apapun kata orang tuanya pasti dia tahu ini karena sayang. Nah begitu juga kadar iman kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang stay haram, MUI dengan haram. Ada yang begitu Pak ya, keluar fatwa haram sih gitu kan. Solah sinan haram mah gitu kan. Nah, ini imannya seperti anak kecil tadi itu. Dah tahu akibatnya nanti baru dia terasa, terutama di akhirat nanti. Begitu juga kalau iman orang sudah dewasa, maka apapun yang Allah berikan, Allah yang Nabi sampaikan, sami'na wa ata'na. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Nabi datangkan ambil, apapun yang Nabi larang
tinggalkan. Jadi rumusnya sederhana, apa yang dihalalkan Allah ambil. Kalau kita masih terjebak dalam keharaman, pertama jangan sombong dengan itu, yang kedua sambil menangis dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali tidak mencari pembenaran dan tidak gampang kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Karena apa? Kata Nabi, wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi perkara yang halal dan haram itu baik zat dan cara mendapatkannya. Nah, tadi masih sampai di zat tadi ya. Zat itu contohnya daging sapi, susu tadi, dan air segala macam. Tapi ada yang sifatnya halal atau haramnya dari kasab, cara memperolehnya. Daging sapi halal, tapi kalau daging curian jadi haram, dia berubah, bukan karena lantaran zatnya tapi karena caranya. Tapi kalau daging babi hasil cilok lo, itu haram kuadrat tuh. Kalau kasusnya dia boleh dalam keseharian aktivitas kamu kamu harus mempertanggungjawabkan transaksi tadi ya. Dalam mempertanggungjawabkan transaksi itu kan kadang-kadang ada selisih lebih, ada selisih kurang. Ketika selisih kurang, kamu harus menumbuk. Setelah dicari nggak ketemu, ditelusuri nggak ketemu, itu kekurangan itu tuh membuat dari uang saku gitu kan. Ada pula ketika ada lebihnya gitu, setelah ditelusuri nggak ketemu, yang lebih itu kok jatuhnya. Ya. Baik, dah akan sampai nanti insyaallah sana Pak. Itu termasuk umurun mustabihat dalam hal keadaan. Jadi tadi halal dan haram ada dalam zat dan cara, gitu kan? Zatnya halal, caranya halal, oke, ambil, asal tidak berlebihan. Ada zatnya haram, walaupun caranya halal, tetap tidak akan merubah itu boleh diambil. Kon bali minuman kok kan jo piti ambung, piti halal kok mah. Masalahnya itu minuman yang haram Pak. Nah, itu masalahnya. Jadi ada zat dan caranya. Yang namanya zat itu sedikit dibandingkan yang haram. Makanlah seluruhnya, kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi perintah asalnya itu sebenarnya konsumsilah kullu ma fil ardi. Jadi apa saja yang ada di bumi ini, semuanya tuh hasilnya semuanya halal, kecuali baru yang kecuali ini sedikit. Nikahilah seluruh perempuan tidak mungkin pula nikahi. Pilihlah perempuan manapun kecuali yang punya mahram atau beberapa status yang tidak mungkin untuk dinikahi, seperti perempuan yang bersaudara. La tajma'u bainal ukhtain, dua bersaudara perempuan, dianya yolo, ninya yolo. Atau inyo iyo yang gadih kok etenya yolo. Ukhtain itu maknanya tidak hanya saudari, tetapi yang perempuan-perempuan yang masih memiliki nasab dengan perempuan tuh. Ya, ibunya yolo, anaknya yolo, aduh, nggak boleh. Itu jadi pilihlah semua perempuan manapun, tapi yang tidak boleh itu yang ini, yang punya mahram, yang punya status atau punya status tertentu yang disebabkan seseorang itu tidak boleh kita nikahi lagi, atau mantan yang sudah ditalak 3 itu tak boleh lagi. Nah, jadi kecuali ada muhallilnya gitu kan. Jadi makanlah semuanya kecuali ya daging babi, kemudian darah, bangkai. Di laut halal semuanya kecuali yang busuk, yang sudah tidak thayyib lagi. Ma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang di atas muka bumi itu, yang satu syaratnya halal secara hukum dan thayyib secara zatnya, baik, cocok untuk kita. Karena tidak semua yang halal itu kadang cocok buat kita. Kalau kolesterol aja tinggi, makan juga gulai utak, itu kurang utaknya. Baik, kita berhenti di sini dulu karena waktu yang membatasi kita. Mohon maaf bila salah kurangnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan sampai situ nanti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.